Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Pribda Cantika akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Beralih ke berita utama, Wakapolda Papua Brigjen Pol Patrick Rudolf Renwarin SHMSI membuka kegiatan latihan praoperasi Mantap Raja Kartens 2024 dalam rangka pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 di wilayah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dalam sambutannya, Wakapolda Papua menyampaikan terkait situasi politik jelang pilkada di wilayah hukum Polda Papua mengalami peningkatan suhu politik yang berpotensi pada kerawanan sosial politik sehingga dapat menjurus kepada gangguan Kamtibmas. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa hari ini pihak kepolisian akan melaksanakan rangkaian persiapan pelaksanaan operasi, yaitu Latpraops. Latpraops sendiri merupakan salah satu tahapan penting dan sangat strategis di mana Latpraops merupakan instrumen dasar manajemen operasi. Wakapolda Papua juga menekankan bahwa pilkada kali inilah yang pertama kalinya diselenggarakan untuk memilih 4 gubernur di tanah Papua ini. Tentunya dinamika politik akan berbeda, namun pengamanannya tetap sama. Siapapun pelaku, siapapun yang terlibat di dalam pelaksanaan operasi harus paham betul apa yang telah tercantum di dalam rencana operasi. Kalau belum baca rencana operasi secara keseluruhan, kemudian dibaca lagi, pahami lebih khusus, Anda berada di satgas mana, nanti Anda akan kerja biasanya, dan biasanya. Ketika terjadi kendala, biasanya. Ketika terjadi masalah, biasanya. Padahal yang biasanya itu belum tentu sesuai dengan standar operasi ataupun belum sesuai dengan rencana operasi, bahkan belum sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Namanya operasi tidak mungkin hanya satu saja yang melaksanakan operasi, pasti melibatkan beberapa fungsi-fungsi di dalam kepolisian yang melaksanakan operasi, dan fungsi-fungsi ini tidak jalan sendiri-sendiri. Fungsi intel jalan ke kiri, Serse jalan ke kanan, Sabara jalan ke bawah, Brimob naik ke atas, tidak. Namanya operasi berarti semuanya ada dalam satu. Jadi bergerak di dalam satu ikatan, dalam satu satuan yang sama. Jadi bergerak ini bukan jalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, maka harus dilaksanakan latihan praoperasi. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen Pol Patrick Rudolf Renwarin SHMSI menghadiri rapat kerja teknis atau Rakernis Sentra Gakumdu dan penanganan tindak pidana pemilihan 2024 yang dikoordinir oleh PLH, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Gianto pada Rabu tanggal 8 Agustus. Dalam sambutannya, Wakapolda Papua mengatakan Sentra Gakumdu adalah garda terdepan dalam penegakan hukum terkait pelaksanaan pilkada mendatang. Dan kontribusi semua sangatlah vital dalam menjaga integritas dan kejujuran proses demokrasi khususnya di Papua. Wakapolda mengatakan Rakernis ini adalah momen yang sangat tepat untuk meningkatkan kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam Sentra Gakumdu. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan sangat diperlukan agar dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Rakernis Sentra Gakumdu dan penanganan tindak pidana pemilihan tahun 2024 dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 7 sampai 9 Agustus 2024. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan sangat diperlukan agar kita dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Melalui forum ini, kita dapat berbagi pengalaman, mencari solusi atas berbagai kendala, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan tugas yang ada. Namun, kita juga harus menyadari bahwa masih banyak kendala yang dihadapi Sentra Gakumdu di Papua. Beberapa kendala yang akan muncul antara lain koordinasi dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, serta berbagai tantangan teknis dan non-teknis lainnya yang memerlukan perhatian dan penanganan serius. Oleh karena
hukum yang berpadu cepat, tepat, dan efektif sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta tidak menimbulkan dampak lain yang akan mengganggu stabilitas Kamtibmas di Provinsi Papua. Informasi selanjutnya, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen Pol Patrick Rudolf Renwarin SH-MShi membuka rapat kerja teknis atau Rakernis tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan di Hotel Max One Jayapura, Kota Jayapura. Dalam kesempatannya, Wakapolda Papua mengatakan dalam kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polda Papua dituntut untuk mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat. Wakapolda Papua mengatakan bahwa untuk mewujudkan hubungan polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh personil pengemban fungsi Binmas jajaran Polda Papua atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan dalam memelihara Kamtibmas. Binmas dengan pakaian terbuka, dengan senyumannya, melakukan hal-hal yang bagus di lapangan untuk mengajak masyarakat supaya tertib berlalu lintas, supaya tertib di dalam acara-acara, supaya tertib di dalam melakukan pesta-pesta, supaya sadar hukum. Itu semua kerja-kerja Binmas. Itu jangan didiamkan, jangan hanya lapor ke direktur, tapi ajak humas-humas yang ada di Polres masing-masing, kegiatan kalian diekspos di 29 kabupaten plus kota supaya masyarakat tahu, oh iya polisi kerja, siapa yang kerja untuk polisi Binmas. Bisa rekan-rekan? Siap. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.